Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa kuliah ya hari ini. Ya, walaupun dengan keadaan ini ya online, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan mulai instalasi CI-nya. Yang kemarin kan sudah saya berikan ya source-nya. Saya harap sih sekarang semuanya sudah siap di laptop masing-masing. Kita mulai aja ya. Oke, saya akan share yang punya saya dulu. Nah, oke, di sini kan ada software yang sudah kemarin dibagikan. Ada 4 software ya, ada Code Igniter-nya, ada Sublime Text-nya, ada Exam-nya. Jadi yang pertama harus install Exam-nya dulu. Nah, kalau yang ini yang saya bagikan yang Exam 64 bit. Jadi kalau masih ada komputer yang 32 bit berarti harus download yang versi 32 bitnya. Nah, tapi yang jelas ini bisa ya, bisa. Maksudnya CI masih bisa dijalankan di yang 32 bit. Karena saya pakai yang versi 3. Kalau yang versi 3 itu PHP 5. Jadi kalau yang istilahnya yang Windows 7 juga masih bisa menjalankan programnya gitu ya. Nah, oke, tahap pertama adalah ini yang Code Igniter ini ya, file Code Igniter ini kita ekstrak dulu filenya. Ya, kita ekstrak. Ya, kalau di komputer kalian ada WinZip, WinRAR atau ya apapun ya untuk bisa ekstraknya juga bisa. Ya, kalau nggak salah dari mulai Windows 7 sampai Windows 10 itu sudah bisa ekstrak sendiri. Cuman ini saya pakai software 7zip. Ekstrak aja di folder sini, ekstrak here. Nah ini kan ada ya, ini hasil ekstraknya. Ini tulisan dari sananya, dari CI-nya ya, CI Code Igniter. Nah ini kodenya. Lalu kita masuk dulu ke dalam. Nah ini kan folder-foldernya. Nah, kalau sudah, ini kita cut. Jadi folder ini kita cut, di cut, ya, di cut. Lalu kita masuk ke examnya. Masuk ke examnya. Jadi buka. Kalau saya ini examnya ada di local disk D. Nah, kalau yang installnya biasanya defaultnya di local disk C ya. Ini saya ada di local disk D. Jadi masuk ke examnya, terus masuk ke folder htdocs. Oke, nah di sini di folder htdocs ini tempat kita menyimpan aplikasi-aplikasi web gitu ya. Tempat kita menyimpan aplikasi-aplikasi web. Nah di sini paste di sini ya, paste di sini, paste di sini. Nah ini nanti kalau dipanggil di browsernya, otomatis kan foldernya harus kita ketik ya. Misalnya localhost, bcit, nah ini semuanya diketik. Ini kan agak repot ya, maksudnya panjang gitu. Nah ini bisa kita bisa kita ganti, bisa kita rename. Misalnya dengan ya lebih simpel aja, kita rename aja jadi CI misalnya. Nah ini sebenarnya rename ini terserah ya, terserah kita nanti mau yang mau seperti apa si ininya namanya. Tapi ini untuk pembelajaran saya bikin yang simpel aja supaya nanti pas waktu di localhost cuman ketik localhost CI gitu, langsung bisa masuk ke aplikasinya. Nah setelah ini di paste di sini sudah di copy paste, ini otomatis sebetulnya CI sudah terinstall. Jadi nggak perlu instalasi yang seperti aplikasi run terus di next itu enggak, dia hanya berupa file ya, hanya berupa file. Nah di sini setelah ini langkah selanjutnya adalah examnya kita aktifkan ya, examnya kita aktifkan, examnya kita aktifkan, start Apache-nya dan MySQL-nya. Nah, jadi sebetulnya yang kita butuhkan cuma dua ini aja, dua server, web server dan database server. Kalau FileZilla, Mercury, Tomcat ini nggak perlu lah ya, itu nggak perlu kita start karena kita hanya butuh ini aja. Nah ini setelah kita
aktifkan, kita close boleh. Lalu kita buka browsernya kita, ya. Kita buka browsernya kita. Kalau saya menggunakan Opera, ya sebetulnya pakai Chrome juga bisa ya, nggak masalah. Pakai Chrome, pakai FileZilla juga nggak masalah. Jadi karena ini biasanya didukung, maksudnya mendukung untuk beberapa web browser gitu. Nah, lalu kita tes nih ya, kita tes dengan cara kita ketikkan di sini ya, localhost, lalu kita ketikkan / folder yang tadi kita bikin yaitu CI gitu ya. Lalu enter. Maaf Pak, di saya stuck di sini nih Pak. Di iya Pak, folder. sama. Di foldernya Pak nggak gerak. Oh nggak gerak. Iya Bang, nggak gerak. Oke, sebentar. Oh iya, maaf ininya share screen-nya belum pindah. Sorry. Ini kadang-kadang suka lupa nih kalau pakai Zoom harus satu-satu nge-share screen-nya. Nah, ini. Saya ulang ya. Jadi ini berarti saya close dulu. Jadi setelah kita buka browsernya kan masih blank. Nah, lalu kita ketikkan di sini localhost ya, localhost /CI. Ya ini folder yang kita bikin. Jadi mungkin dibiasakan ya kalau misalnya foldernya huruf besar ya huruf besar gitu. Supaya karena di coding juga kan nanti PHP itu menganut case sensitif gitu ya. Nah, setelah itu enter. Nah, ini cirinya bahwa CI sudah terinstall dan sudah bisa digunakan. Tinggal kita konfigurasi minimum dan kita bisa langsung membuat softwarenya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa cukup jelas? Belum, Pak. Ya, oke. Ya, ini saya juga ada slide-nya. Nanti saya bagikan juga ya slide-nya. Bentar, saya buka slide-nya. Ya, ini ya. Ini slide-nya. Seperti ini. Nah, ini file-file yang saya bagikan tadi, yang kemarin itu saya bagikan. Kalau CI itu sumbernya dari website codeigniter.com. Jadi kalau misalnya kalian mau download langsung juga bisa di sana. Jadi asal nanti ada pilihan pilihan versinya yang mau di-download yang mana. Kalau yang sekarang yang terbaru itu CI 4 ya, kita pakai yang CI 3 dulu ya, belajar yang CI 3 dulu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi localhost CI. Nah, lalu jika semuanya berjalan dengan baik, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi. Nah, sekarang saya mau bahas file dan folder apa saja yang ada di dalam CI-nya ya, yang ada di dalam CI-nya. Di sini ada folder application ya, lalu ada folder system, user guide. Nah, ini ada 3 folder nih. Yang paling penting di CI ini adalah 2 folder ini, application dan system. Nah, system isinya adalah kode-kode program yang sudah dibuat oleh si pengembang CI-nya, yang kita tinggal pakai library-nya, programnya tinggal kita panggil, kita tinggal gunakan di program kita. Lalu application ini sebetulnya template yang akan kita gunakan. Jadi di sini sebenarnya isinya semua program yang akan kita buat. Semua program yang akan kita buat. Baik, misalnya kita kalau mau bikin library juga bisa kita taruh semuanya di folder application. Jadi untuk memisahkan mana yang kita buat dan mana yang pengembang CI buat. Nah, kalau yang pengembang CI buat itu ada di folder system. Kalau yang kita buat ada di folder application. Nah, selanjutnya ada folder user guide. Nah, folder user guide ini sebetulnya bisa kita hapus karena ini isinya berupa dokumentasi atau help-nya ya.
help-nya memang dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi di sini kalau misalnya ada perintah CI yang kita tidak mengerti atau kita ingin tahu nih bagaimana cara koneksi ke database dengan menggunakan CI itu seperti apa gitu. Itu kita bisa lihat help-nya di sini, user guide-nya di sini. Tapi nanti kalau aplikasi kita sudah jadi dan sudah ready, sudah siap gitu ya, istilahnya siap pakai, folder user guide ini bisa dihapus ya, karena tidak berpengaruh ke aplikasi kita atau ke sistem ini tidak berpengaruh. Nah, lalu di sini ada file-file seperti editor config, gitnor ya, ini untuk GitHub, Composer ini untuk Composer. Ya, ini sebetulnya untuk ya level advance lah, level lebih jauh dari setelah ini gitu ya, untuk editing ini. Karena ini hubungannya dengan di GitHub dan hubungannya dengan Composer. Lalu kalau contributing ini file yang mencatat kontribusi kita terhadap CCI-nya. Nah, lalu di sini ada index, ada file index. Nah, file index ini berfungsi sebagai file utama yang ngedrive si aplikasinya. Jadi ketika pertama kali dijalankan, kita panggil localhost CI, itu yang di loading adalah si file index. Nah, si file index itu akan melanjutkan ke aplikasi yang kita buat. Nah, nanti saya jelaskan ya prosesnya. Terus ada license dan ada readme, ini sebetulnya isinya lisensi dari CCI-nya, yang mana CI ini lisensinya open source, artinya bebas ya, free ya, bisa kita gunakan. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan ya, nanti bisa dibaca kalau yang lewat sama. Nah, ini tadi konfigurasi teks gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke folder application ya. Ini saya coba share yang ada di dalam folder saya. Nah, oke, kita masuk ke folder application. Nah, di dalam folder application ini adalah bawaannya. Ini bawaan dari si CI-nya. Dalam folder application ada 3 folder penting yang dimana kita akan menaruh script kita atau kode kita, yaitu folder controller, folder models, dan folder view. Nah, ini di mana kita menyimpan aplikasi program yang akan kita buat, ada di controller, ada model, ada view. Nanti kita akan lebih jelas ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang apa itu model, controller itu seperti apa ya. Lalu folder-folder yang lain gimana? Ini termasuk penting ya. Nah, cuman itu lebih ke level advance-nya. Nah, selain 3 folder itu, ada satu folder yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi CI-nya, yaitu folder config. Nah, ini sih sebetulnya konfigurasinya macam-macam ya di CI, tapi kan CI itu kan terkenal dengan minimal konfigurasi, artinya bisa konfigurasi minimum untuk menjalankan CI, atau bisa juga konfigurasi yang advance, yang misalnya membutuhkan cache atau membutuhkan bahasa. Di sini cache-nya bisa disetting di sini. Terus kalau di sini berhubungan juga dengan file-file config, lalu bisa berhubungan dengan language, library. Nah, ini library kita bisa bikin library sendiri gitu ya. Logs ini fungsinya untuk menyimpan catatan errornya gitu ya. Kalau third party itu biasanya digunakan untuk kalau kita menggunakan aplikasi selain yang ada di CI gitu ya. Digabungkan lah gitu. Tapi kita nanti fokusnya ke sini aja dulu, ke controller, model, view, dan model, dan juga config ya. Kalau config itu sebetulnya hanya konfigurasi karena di awal aja. Setelah di awal, nah itu baru setelah itu sih kita bisa fokusnya ke controller, models, dan view-nya. Oke, kalau untuk yang config, nah di sini banyak nih, ada auto load, ada config, ada database ya, macam-macam. Tidak semuanya kita edit karena kan tadi bisa disebut tadi ya bahwa CI itu kan minim konfigurasi. Nanti akan saya jelaskan apa saja sih yang harus disetting gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Apakah semuanya sudah terinstall atau ada yang error, ada yang belum terinstall? Sebelum lanjut ya, karena ini langsung nanti kita coba gitu. Ya, silakan. Kalau error itu gimana, Pak? Errornya seperti apa? Ya, jadi kalau pasti pas yang ngetik localhost yang CI itu, errornya gini, Pak. Bagaimana? Kalau udah dipindahin, Bisa di-share screen nggak? Coba. nggak bisa pakai HP. Oh Yang iya. belakang. Agak susah. Yang kayak gini. Mana coba ya? Coba lihat, saya lihat. Sebentar. Ininya harus saya remove dulu. Oh, ini berarti Apache-nya belum jalan ini. Di exam-nya belum jalan. Ini Pak, udah apa ini tuh? Udah dinyalain? Udah dinyalain. Oh, exam-nya ada di mana? Posisi exam-nya ada di mana? Sama ya, yang ada Bapak yang tadi. Ada di D juga? Di C yang saya. Oh, di C. Coba lihat di browsernya, harusnya sih jalan. Sebentar. Not found. Oke. Salah ketiknya tuh localhost atau apa itu? Kalau salah ketik dia nggak jalan ya. Localhost, Pak, benar. Localhost. Coba localhost aja. Localhost aja diketiknya. Jangan pakai CI. Nah, ini berarti udah jalan ya. Apache-nya udah jalan. Nah, coba lihat di folder htdocs-nya. Folder htdocs-nya. htdocs. Ini, Pak. htdocs CI ya. Folder htdocs CI. Iya, harusnya bisa sih. Ya bingung makanya di tadi. Coba masuk lagi ke yang tadi ke browsernya. Coba ketik lagi si localhost CI pakai index.php mungkin. Localhost /CI/index.php. Index.php. Jadi kita langsung panggil nama filenya. Tetap, Pak. Berarti ada yang salah nih dengan konfigurasinya, harusnya nggak gitu ya. Oke, sebentar. Coba buka lagi tadi si ininya localhost-nya. Saya agak curiga nih. Coba buka lagi localhost-nya yang tadi bukan foldernya. Foldernya, coba lihat folder yang tadi di Explorer. Masuk ke CI-nya. Oh, harusnya bisa. Ini udah bisa harusnya. Application htdocs. Berarti ada konfigurasi yang nggak ini nih. Sebenarnya nggak ada yang diatur ya. Bisa jadi konfigurasi dari si Apache-nya yang dirubah, yang sempat dirubah gitu. Kalau untuk file yang lain sudah pernah dijalankan? Kemarin pas yang sistem basis data kan ngejalanin file gitu, Pak, bisa, Pak. Bisa ya, harusnya jalan sih ini, nggak masalah ya. Ya mungkin trouble, ada trouble mungkin ya, ada ya mungkin nanti coba di uninstall dulu ininya, exam-nya, nanti diinstal lagi deh ya. Ya, Pak, siap. Sebetulnya nggak ada masalah. Masih, karena Pak. tidak ada konfigurasi yang lain. Oke. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, oke. Kalau yang lain masih ada yang kasusnya sama? Oke, nggak ada ya. Berarti jalan semua nih. Saya asumsinya jalan semua ya. Soalnya saya belum bisa ngecek satu-satu nih ya. Tapi nanti kedepannya saya akan cek satu-satu. Soalnya pas waktu ini ya, pas waktu praktek ini sih masih kita instalasi aja. Mungkin ada trouble tadi di settingannya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ke pembahasannya tentang ininya konfigurasi minimumnya ya. Konfigurasi minimumnya apa saja gitu.
Nah, kita buka dulu di sini. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Yang tadi saya jelaskan apa namanya? Ada model view controller, lalu ada index untuk mencegah direct access juga, HTML ini. Nah, terus di folder config ya, ada folder config juga. Nah, sekarang kita bisa ya sebelum masuk ke konfigurasi ya, sebelum masuk ke konfigurasi sebetulnya kita bisa edit nih filenya. Mungkin kita ingin tahu ini sebetulnya file ini ada di mana gitu ya. Karena kalau seperti PHP native, begitu masuk ke localhost CI itu yang dibaca adalah index.php. Tapi ketika dibuka ya itu isinya nggak seperti ini gitu ya. Isinya nggak seperti ini. Nah isinya si index.php itu dia akan ngedrive ke sebuah file controller. Nah file controller yang berada di folder controller ya ini yang namanya welcome.php. Nah, welcome.php si file controller itu dia akan meloading file view. Jadi si controller ini fungsinya untuk mengatur lalu lintas pesan yang diperlukan. Misalnya diperlukan untuk menampilkan message welcome to Codeigniter. Nah, dia nggak langsung dari indeks langsung menampilkan ini, tapi dia diatur dulu diurus dulu oleh sebuah controller, makanya namanya controller karena dia akan memegang kendali. Nah oleh controller itu baru diatur mau yang mana. Nah yang atur itu sebetulnya kita juga, nanti kita yang kasih scriptnya gitu ya. Nah di sini di scriptnya nanti fungsinya untuk membuka ini welcome message. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat ya di ininya, di foldernya. Nah ini. Jadi indeks ini dia akan memanggil ke controller. Nah, dari controller di sini ada file welcome.php. Nah, file welcome.php ini kan file PHP file. Nah, ini isinya sebuah ini namanya sebuah controller. Nah, si controller itu ya, isinya seperti ini. Dia berupa kelas. Ya, controller itu berupa kelas. Nah, di sini kenapa pemahaman PHP OOP berbasis OOP itu diperlukan karena di sini CI sudah menggunakan sistem kelas. Nah, kalau di sini nama kelasnya adalah welcome dan dia harus sama dengan nama filenya. Nama filenya welcome dan dia ada aturannya adalah harus huruf besar depannya. Jadi kalau kita nulis huruf kecil dia nggak akan jalan gitu karena itu udah aturan dari CI-nya. Untuk membedakan bahwa ini adalah kelas. Kelas extend CI controller. Jadi ketika kita buat sebuah kelas lalu di extend menjadi CI controller berarti kita mendefinisikan sebuah controller yang bernama welcome. Nah, ini sebuah controller. Nah, di sini di dalam controller ini isinya itu berupa fungsi-fungsi, function atau metode ya, ada istilahnya metode. Kalau di OOP itu adalah metode. Kalau di prosedural istilahnya fungsi. Nah, ini ada metode-metode yang digunakan untuk mengakses apa yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau di sini contohnya itu mengakses file welcome message. Nah, ini nama file dan yang diakses adalah berupa view. Jadi perintahnya kayak gini, view welcome message. Nah, file welcome message ini adanya di folder view. Adanya di folder view. Kalau kita buka folder view-nya, lalu welcome message-nya kita buka, nah ini. Jadi file ini yang ditampilkan. Kita bisa tes ya, benar nggak sih file ini yang kita tampilkan gitu ya. Nah, bisa kita rubah nih. Ini kan ada title welcome to Codeigniter itu kan yang ada di atas ya, judul yang di atas. Lalu yang judul di tengah gitu ya, kan ada tulisan welcome to Codeigniter. Nah, ini kita bisa ganti misalnya dengan yang kita inginkan, misalnya pemrograman web lanjut misalnya. Ya. Pemrograman web lanjut, lalu kita save.
setelah kita save, nah, kita lihat ke browser Pak, kita. maaf Pak. Oh ya? Kalau di saya nggak gerak lagi Pak. Waduh. Iya Pak, di saya juga. Oh, Screen-nya nggak gerak Pak. screen-nya nggak berat. Iya. Nge-stuck masih di controller. Masih di controller. Oke. Jadi welcome. Saya ulang lagi nih ya. Bentar, saya harus... Oke ya. Nah, saya ulang lagi nih ya. Nah, oke. Sebelum ke sini berarti tadi kan saya ngedouble klik yang welcome ya. Nah, ini ya yang welcome.php yang di folder ya. Ini kan di tadi yang folder ini. Nah, ini ya. Controller, ini saya double klik ya. Begitu di double klik dia akan ngebuka file welcome.php. Nah, ini yang namanya apa namanya? Ini yang namanya controller. Nah, controller isinya kelas gitu ya. Controller isinya kelas, kelasnya harus sama dengan nama filenya, nama kelas sama dengan nama filenya. Lalu kalau di kelas ini ada ekstensi iController, artinya ini pendefinisian sebuah kelas bertipenya controller. Ya, nanti si controller ini gunanya untuk mengontrol si aplikasi kita. Nah, di dalam controller ini isinya berupa function atau method ya. Function atau method. Nah, function ini yang digunakan untuk menjalankan program-program kita. Misalnya si function itu berguna untuk membuka welcome message. Nah, si welcome message ini berupa file dengan tipe view gitu ya, dengan tipe view. Ya, artinya apa? View ini salah satu tipe yang ada di CI, file tipe yang ada di CI yaitu berupa file yang khusus menampilkan tampilan. Jadi yang berurusan dengan tampilan itu adalah view. Yang berurusan dengan pengaturan itu controller, dan yang berurusan dengan database itu adalah model. Nah, jadi dipecah ya di antara 3 file itu. Makanya tadi saya sampaikan kita fokusnya ke 3 folder itu. Nah, di sini ada view welcome message. Nah, si welcome message ini adanya di folder view. Ini klik foldernya, lalu welcome message-nya kita buka. Nah, ini. Nah, si welcome message ini bisa kita tes apakah betul ini benar-benar file yang dipanggil ya, karena ini. Nah, ini tulisannya harus sama persis ya, welcome_message.php. Nah, tapi di ininya di welcome controllernya .php-nya nggak usah ditulis, namanya cukup namanya welcome message. Nah, ini kan sama ya. Ini harus sama persis. Kalau enggak nanti dia file not found gitu, nggak bisa ditemukan. Nah, sekarang kita coba ganti nih tulisan welcome to CodeIgniter ya. Kita ganti tulisan welcome CodeIgniter yang ada di bawah. Kalau yang di atas itu title ya. Nah, yang tadi saya sudah terlanjur saya ganti ya. Nah, ini asalnya kan seperti ini. Lalu saya ganti menjadi pemrograman web lanjut, lalu di save. Nah, setelah di save, kita bisa lihat hasilnya di browsernya kita. Nah, ini browsernya. Nah, kelihatan ya browsernya ya. Takutnya nggak kelihatan lagi nih. Nah, ini kita refresh nih. Ini kan masih welcome to CodeIgniter. Nah, kita refresh karena udah kita save. Nah, ini berubah ya. Nah, ini berubah. Pemrograman web lanjut. Nah, jadi di situ CI itu dia sistemnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nggak langsung. Jadi index.php isinya seperti ini, nggak kayak gitu. Jadi dia disimpan di beberapa folder yang berguna untuk satu bisa mengorganisir si filenya lebih teratur. Yang kedua dari sisi security. Jadi kalau berupa file langsung itu kadang kan bisa dihack ya. Kita tahu nih nama filenya pasti index.php, buka aja gitu, bisa aja seperti itu. Tapi kalau dengan sistem seperti ini, si file welcome.php ini disembunyikan gitu ya, disembunyikan, bahkan di sini nggak kelihatan. Gitu, di sini nggak kelihatan. Oke, sampai sini cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah pada dicoba untuk mengganti ininya? View-nya? Sudah ya? Oke. Nah, tadi ada yang kelewat yang belum saya jelasin tentang ininya ya, examnya. Ini ada tampilan folder ini apa sudah bisa belum? Tampilan folder seperti ini? Belum, Pak. Belum, oke. Ini saya close dulu ya. Nah, saya close.
cara untuk menampilkan supaya ada folder kerja, ini kan folder kerja nih, folder CI, ini khusus untuk CI di sini. Itu caranya dengan open, ya, lalu open folder di sini, open folder, gitu ya. Open folder, nih open folder. Nah, cari folder apa yang mau kita masukkan ke sana, maksudnya yang kita lihat gitu ya. Kan tadi ada di D exam ya, exam htdocs CI. Nah, kita masukkan CI. Bisa aja kita masukin kita nih banyak nih proyeknya, saya mau masukin htdocs gitu semuanya, bisa aja gitu ya. Karena nanti kalau misalnya kita bekerja dari beberapa aplikasi juga bisa. Ini contoh ya htdocs misalnya. Open foldernya adalah htdocs, lalu di sini select folder. Nah, ini. Nanti bentar. Nah, nanti dia otomatis si Sublime-nya akan ngebuka si htdocs yang di dalamnya sudah ada CI, dashboard dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk supaya ini sih kalau kita nanti bekerja lebih dari satu project nih, misalnya ini aplikasi CI 1, CI 2 gitu, kita langsung bolak-balik. Nah, sekarang kita fokusnya ke folder CI aja, berarti nanti tinggal open ya. Open folder CI. Select folder. Nah, okay. Nah, begini ya. Nah, jadi kan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini CI. Nah, di sini tadi makanya lebih enak nih kalau kita bekerja nggak usah harus bolak-balik buka Explorer, double klik gitu ya. Nggak perlu karena di sini bisa langsung tadi itu buka apa ya? Misalnya controller welcome gitu. Nah, kita bisa buka. Terus mau buka view, tinggal kita lihat view-nya ada di sini gitu. Oke, cukup jelas ya sampai sini? Oke, saya lanjut sedikit ya. Nanti ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kita rehat sebentar, lalu masuk lagi ya. Saya jelasin sedikit tentang ini config-nya, konfigurasinya. Controller, view tadi sudah sekilas. Saya akan jelaskan tentang konfigurasinya. Di dalam folder konfigurasi, dalam folder config itu ada beberapa file yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu file autoload. Terus ini saya double klik aja ya, autoload. Lalu file config, database, dan roots. Nah, 4 file ini. 4 file ini yang harus diperhatikan di awal. Tapi nggak semuanya diedit ya, maksudnya hanya beberapa tempat saja yang diedit untuk supaya aplikasi kita lebih baik gitu. Yang pertama di autoload. Autoload ini mirip seperti kalau dulu kita belajar C++ itu ada include ya, include. Jadi kalau mau manggil file library itu kan include di atasnya kalau C++. Nah kalau di CI ini disimpan di sini di file autoload. Nah file autoload ini yang perlu kita perhatikan juga nggak semuanya, ada beberapa aja. Autoload apa? Misalnya autoload tentang library. Nah ini library yang akan kita gunakan. Biasanya library apa yang kita gunakan? Contoh library, misalnya kita akan bekerja dengan session gitu ya. Kita akan bekerja dengan session. Nah, ini library session akan di-load ketika aplikasinya jalan. Terus kalau kita bekerja dengan database, nah kita tulis juga database ya. Database. Nah, ini file database-nya kita akan load. Tapi berbeda dengan session dan database. Kalau session dia memanggil khusus untuk database ya, agak beda nih. Kalau session dia akan mengambil file library session yang berada di folder system. Nah ini saya tunjukkan tempatnya. Nah, kita tarik ke bawah nih ada folder system ya di luar application nih. Saya tutup dulu application-nya. Nah ini application di sini dari sistem. Di dalam sistem itu ada folder libraries. Nah library ini kalau session berarti kita memanggil file session yang ada di dalam folder library. Yang mana? Yang ini, session. Nah, di dalamnya ada lagi. Nah, itu ya. Session.php. Nanti bisa kita pakai kalender, chart, macam-macam nih. Ada email yang berhubungan dengan email gitu ya. Macam-macam. Sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, mungkin kita nggak tahu nih ini buat apa. Nah, ini kita bisa lihat nanti di ini apa namanya?
di user guide-nya ini juga ada nih yang berhubungan dengan tabel, yang berhubungan dengan upload, ini macam-macam. Nanti kita belajar. Nah, itu khusus untuk yang session. Nah, kalau yang maksudnya yang database ini nggak ada di sini, ya. Kok nggak ada? Tapi kok dipanggil ya. Nah, si database ini fungsinya dia memanggil konfigurasi untuk koneksi ke database, gitu. Untuk koneksi ke database yang disetting di dalam file database.php. Di mana sih letaknya? Nah, yang tadi saya tunjukkan, kita balik lagi ke application, config ya, config. Nah, yang tadi saya udah buka database.php. Nah, ini database.php. Database.php-nya ini harus kita setting nih. Isinya apa? Nggak banyak sih. Sebetulnya cuman nge-setting apa nih? Servernya, username-nya, password, dan database-nya. Karena kalau ini dijalankan, ini nggak disetting nih, tapi di autoload-nya dipanggil. Ya, ini pasti error ya, ini pasti error. Gitu. Ini saya tunjukkan. Nah, error ya, database-nya nggak ada gitu. Mana nih? Katanya ada database tapi nggak ada gitu, error gitu. Otomatis ini harus disetting di bagian file database-nya. Gitu. Seperti kita tahu di sini username-nya adalah root, ya. Passwordnya kosong. Nah, database-nya ini nanti menyesuaikan. Kalau database-nya namanya apa? Tapi minimal ini aja dulu, gitu ya. Oke. Ya, sampai sini mungkin kita pause dulu ya, karena harus ini udah